Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimaulana Putra dari kelas 11 PPLG 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami sejak semester 1. Aplikasi yang akan kami presentasikan adalah manajemen sekolah. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data sekolah. Pada video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai cara kerja aplikasi, mulai dari struktur, database yang digunakan, API yang menghubungkan sistem apabila ada, panel admin untuk pengelolaan data, hingga tampilan landing page yang digunakan oleh pengguna. Selain itu, saya juga akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi secara langsung melalui localhost, mulai dari proses login, pengelolaan data, hingga melihat hasil yang dihasilkan oleh sistem. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aplikasi bekerja, teknologi yang digunakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan database yang digunakan pada aplikasi yang kami buat. Database merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi. Dengan adanya database, data dapat disimpan secara struktur sehingga lebih mudah untuk dikelola, dicari, diperbarui, maupun dihapus sesuai kebutuhan sistem. Pada aplikasi ini kami menggunakan database MySQL atau PostgreSQL dengan nama database madrasah. Database ini menjadi pusat penyimpanan data yang nantinya akan diakses oleh aplikasi melalui backend maupun panel admin. Sebelum membahas tabel yang ada, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan penggunaan database. Tanpa database, data yang dimasukkan oleh pengguna tidak akan tersimpan secara permanen. Oleh karena itu, database digunakan agar seluruh informasi dapat tersimpan dengan aman dan dapat digunakan kembali ketika aplikasi dijalankan. Di dalam database terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Tabel pertama adalah tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data penggunaan yang dapat mengakses sistem. Beberapa data yang tersimpan pada tabel ini antara lain ID pengguna, nama pengguna, username, email, password, serta role atau hak akses pengguna. Data pada tabel ini digunakan saat proses login dan autentikasi pengguna. Tabel berikut adalah tabel absen. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data ID, siswa ID, jadwal ID, tanggal, seluruh informasi yang berkaitan dengan absensi akan disimpan pada tabel ini sehingga dapat dikelola melalui aplikasi. Selanjutnya terdapat tabel guru. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ID, NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Dengan adanya tabel ini, data dapat dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya terdapat tabel jadwal. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ID, kelas ID, mapel ID, guru ID, hari, jam mulai, jam selesai. Dengan adanya tabel ini, data yang dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya
terdapat tabel kelas. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ID, nama kelas, tingkat. Dengan adanya tabel ini, data dapat dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Mapel tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ID, kode mapel, nama mapel, guru ID. Dengan adanya tabel ini, data dapat dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya terdapat tabel nilai. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ID, siswa ID, mapel ID, semester, nilai angka, nilai huruf. Dengan adanya tabel ini, data dapat dipisahkan berdasarkan kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya
Untuk pembahasan selanjutnya itu ada API. Di sini aplikasi manajemen sekolah kita menggunakan API untuk mengirim data dari client sheet ke server sheet. Terdapat dua, yaitu API yang menggunakan key dan tidak ada key-nya. Di sini saya menggunakan endpoint di atas. Untuk endpoint ada di sini semua. Untuk yang key tidak ada NK-nya, dan yang tanpa key ada NK-nya. Kita langsung tes untuk endpoint di browser. Jika itu menggunakan API key, maka keluar API key is required. Keluar untuk endpoint yang no key dan bahkan di akhirnya NK, maka akan langsung keluar datanya. Kita start recording pas apa pas dimulai pertama yang gue tak start ini. Di sini langsung kita tes di Postman. Di sini masuk ke tab header dan masukkan API key-nya. Kalau yang tanpa key tidak usah isi tab header, untuk API key-nya bisa dilihat. Langsung saja kita mabil endpoint-nya lalu masukkan ke Postman. Jika API key-nya salah, maka ketika send data yang diterima akan error. Lanjut di post adalah untuk menambahkan data. Lanjut kita isi data yang akan ditambahkan. Langsung memulai bukan ke Lalu lanjut kita klik send dan akan mengirimkan data sudah ditambahkan. Lanjut di bagian put, itu adalah untuk mengedit data. Langsung saja kita isi untuk mau edit yang mana lewat id-nya. Sebentar saya perbaiki.
bulan ini. Usah ngomong ya. Terus mau lagi. Demikian penjelasan mengenai landing page. Bisa mengarah ke admin panel. Sisik, tak upload. Kesorong paro. Semua cowok ya. Cak lapo cuk nek kene cuk. Ari ya gede sih. Wah ayo ini. Siji, loro, telu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai karya yang baik merupakan harapan sampai yang pertama kali dilihat oleh pengguna ketika membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi sekaligus informasi bagi pengguna untuk mengakses aplikasi itu. Lah kon iki lapo? Jadi kesalahan lho. Alright. Wis mari kok. Wis kok, wis. Subjek dulu. Hah? Subjek. Iki aku kurang siswa. Siswa Upload toh. ya kurang siswa ambek sing sore. Wis foto sembarang wis. Enggak usah bingung. Pokok foto wis upload. Sing keloro sing ono baru wis ana suara. dapat memahami yang mulai selain itu juga dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah. Wis gono gambar beli. Dapat menggunakan aplikasi dengan lebih nyaman. Gambar opo? Kudu foto lah ngomong gak iso. Disesuaikan Karo aku wis. Iki kan njaluk SS-an sih ah, njaluk SS-an. Njaluk SS-an iki lho. Sap. perhatikan cara penggunaan baik Njaluk SS-an iki lho. Editan aja. Editan ini. Santai aku sok urusan. Dari halaman ini pengguna Dulu emang suka tuh. informasi yang tersedia dalam pemilih baru yang ingin didapatkan. Apabila pengguna ingin mengakses fitur tertentu, pengguna dapat menekan tombol atau menu yang tersedia pada halaman utama. Sistem kemudian akan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai dengan fitur yang pada aplikasi ini landing page sebagai Gambarmu tawakno sampai mari. antara Wedi kurang kok. utama yang akan dilakukan. Oleh karena itu, Kok jarak kami belajar akan iki pokok dadi 10 menit iki. Sok aku sih kan iki. Jangan iki. Iki lho gak ini nunggu. ditemukan dan Cuma 10 menit yo kaya informasi informasi kono. yang ditampilkan amat Yo jok ndek kok ngene. sesuai dengan Tawakno. Karena iso di Januari. Iya. pengguna dapat memperoleh gambaran umum Tawakno sih, tawakno sih iki. Tolong dia. yang Tawakno dia tolong dia. mudah dan kecil. Langsung bisa ada logo. Di sini ada logo. Ini ada logo SMK Negeri Lawalan. Kalau dipencet itu Kalau di ada data pipa yang bernama Ella Farhan, dan di sini ada kalau dibuka dashboardnya menuju admin panel. Nah ini admin panelnya. ini admin panelnya. Demikian nih Kak Bojo.
Nomor 9 Data. apinya belum dimasukkan. Terus berhasil dihapus. Nomor 9 akan tidak ada. Sudah. Setelah itu kita coba tes yang tanpa pakai. Ini hampir sama saja. Cuma ditambah NK untuk endpointnya. Ini meskipun dihapus. Kita matikan saja. Nah, masih belum. Ini juga masih sama. Sudah. Untuk api itu saja. Penjelasan selanjutnya adalah panel admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai panel admin yang terdapat pada aplikasi ini. Panel admin merupakan halaman khusus yang digunakan untuk mengelola seluruh data yang ada pada sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah data, melihat data, mengubah data, maupun menghapus data. Pertama, admin harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah terdaftar di dalam sistem. Proses login ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini ditampilkan informasi utama mengenai sistem, seperti jumlah data yang tersimpan, menu navigasi, dan fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada sistem. Pertama, admin dapat menambahkan data baru dengan memilih menu tambah data. Setelah form diisi dan tombol simpan ditekan, data akan dikirim ke server dan disimpan ke dalam database. Berikutnya, admin juga dapat melihat seluruh data yang telah tersimpan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dikelola. Jika terdapat kesalahan atau perubahan informasi, admin dapat menggunakan fitur edit pada fitur ini. Data yang sudah ada dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Setelah perubahan disimpan, sistem akan memperbarui data pada database secara otomatis. Selain itu, tersedia juga fitur hapus data yang digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Sebelum data dihapus, sistem biasanya akan menampilkan konfirmasi untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Dengan adanya fitur CRUD atau read, update, delete ini, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pada aplikasi ini, setiap aktivitas yang dilakukan melalui panel admin akan langsung terhubung dengan database sehingga perubahan data dapat dilihat secara real time. Ini kita akan mencoba menambahkan absen. Untuk nama, kita akan memakai Dian Permata. Apel untuk Dian Permata kita kasih fisika. Untuk tanggal kita kasih 11 kedua 2026. Status kita untuk hadir.
dan terus kita akan pencet simpan, enter. Ya, di sini terdapat Dian Permata di atas, hari dan kelas dan mapel. Kalau ingin menghapus, kita tinggal pencet yang merah, dia akan menghilang. Dia akan menghilang, yang di atas tidak ada kan. Untuk kalau ingin mengedit nama-nama yang di sini, Eko, misal Eko kita hapus, kita edit ya, Eko, kita Citra. Untuk mapel kita kasih bahasa Indonesia, untuk tanggal kita kasih 12/02/2026 ya coba ya. Kita kasih year. Nah, ini akan berubah namanya ya menjadi Citra Dewi di atas. Oke, kita untuk ke landing page ya sekarang. Di sini kita didatangkan selamat datang di Voicema, sistem informasi sekolah digital untuk memantau siswa, guru, nilai dan absensi secara real time ya. Di depan kita ini di atas ada logo SMK 5 Negeri Malang ini ya, di kanan. Dan di sini ada lihat data siswa, ini untuk lihat data siswa Voicema ya. Nah, ini siswa Voicema. Ini sudah ada data siswa yang bernama Muhammad Bima Maulana yang bernis 23482347. Ini ya dia. Dan terus untuk kita scroll ke bawah, kita akan didapatkan dashboard yang di depan SMK 5 Malang ya, ini ya. Ini Gapura SMK 5 Malang. Dan kita untuk kalau kita akan buka ke dashboard, kita akan diarahkan ke ini. Kita akan diarahkan untuk ke admin panelnya.